Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kita WDBF yang mantap penalaran. Di sini langsung aja kita bahas tentang penalaran ya. Silahkan disimak. Sebetulnya penalaran ini gampang ya daripada PK. Nomor 1, pada saat pukul 4.30 sore, seorang anak berdiri di tengah lapangan memiliki panjang bayangan 225. Panjang bayangannya 225, ya kan? Nah, terus tinggi anaknya 135, panjang bayangan anak lain 120. Nah, tinggi bayangan berapa gitu. Nah, kalau kita misalkan di sini ada seorang anak, ya kan, yang tingginya 135, memiliki bayangan di sini 225, ya kan. Nah, terus ada lagi seorang anak tingginya 120, bayangannya berapa gitu, nggak tahu kan. Nah, ini modelnya bentuk perbandingan segitiga nih guys, gampang ini sebetulnya. Nah, yang kita bandingkan itu hanyalah tinggi dengan tinggi, bayangan dengan bayangan, jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik salah. Maka tinggi yang pertama dibandingkan dengan tinggi yang kedua 120, ya kan, 120. Terus bayangannya juga dengan bayangan 225 bandingkan dengan bayangan sebelah yang nggak tahu, kasih aja X. Maka kali silang, X kali 135, 135X. 120 kali 225, 120 kali 225. X berarti 120 kali 225 dibagilah dengan 135. Coret-coret bisa, kali langsung dibagi juga bisa. Maka dapatnya di 200 cm bayangan untuk anak yang ini. 200 di sini guys. Oke, gampang kan? Paham maksudnya? Lanjut kita di nomor selanjutnya, nomor 2. Pak Dio akan memasang keramik teras. Keramik yang akan digunakan berukuran 225 dan diperlukan 40 buah keramik. Nah, jika digunakan keramik yang berukuran 50 kali 50, maka jumlah keramik yang diperlukan adalah, berarti dia memiliki teras. Udah terpasang kan keramik 25 kali 25 itu 40 keramik. Berarti itulah luas teras. Benar kan? Yang pertama, untuk mencari luas teras, tentu luas keramik yang pertama dikali dah sama banyak keramiknya, 40. Luas keramik pertama kan 25 kali 25, kalilah dengan 40. 625 kali 40. Terserah ya, mau diselesaikan langsung boleh, mau nggak diselesaikan juga nggak apa-apa. Lanjut di bawahnya, jika digunakan keramik yang berukuran 50-50, maka jumlah keramik yang diperlukan gitu ya kan, jumlah keramik. Nah, maka jumlah keramik jika digunakan 50-50, tentu luas teras dibagi dengan keramik yang kedua, keramik yang 50 kali 50, ya kan. Luas teras di sini udah dapat 625 kali 40. Bagilah 50 kali 50, 2500 gitu kan. Bisa ini kita sederhanakan. 625 bagi 25, ini jadi 1, ini jadi 100. Ya kan? Kok 1 sih? Sorry guys. Ini jadi di atasnya jadi 625 bagi 25, 25. Ini jadi yang di bawahnya di 1 ya. Terus jadinya 100 karena ada 02. Nah, 25 itu bisa kali 4 jadi 100 tambah 01 yang ini. Dibagilah sama dengan 100, jadinya ini 02 02, 10 dong, 10 buah aja kalau keramik yang 50 kali 50 kita gunakan. Lanjut kita nomor 3. Ini sebetulnya agak panjang ya pembahasannya kalau kita buktikan satu-satu, tapi kita main cepat aja. Jika A14B besar dari 2, kalau besar dari 2 maksudnya si B itu bisa jadi dia anggota-anggotanya itu 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya, kayak gitu kan. Tapi nggak usah kita cari sampai satu-satu seperti itu. Nah, kita langsung aja di sini. Kalau 2A udah pasti A-nya 14. 2 kali 14 28 ya. Gitu kan. 28 kita kurang dengan 4 dikali 3. Angka yang pertama aja kita ambil. 28 kali 4 kali 3 12. Berapa 28 kurang 12? 16. Ya kan? 16 itu apakah besar dari 20? Itu maksudnya. Besar apa tidak? Kalau tidak besar dari 20, maka ini salah. Ya kan? Apalagi kita gunakan angka lain. 28 dikurang 4 kali berapa kita pakai? 4 kali 4, 16. Kalau kita gunakan angka lain ya, maka jadinya 12 kan? 12 apakah besar dari 20? Ya enggak juga. Berarti yang A udah pasti kita silang gitu guys. Kalau mau dibuktikan sampai sepanjang mungkin juga boleh ya, terserah teman-teman. Nah, untuk yang si B, 2A kurang 4B, itu sama ya. Berarti ini juga sama sih rumusnya. 4B juga sama yang di atas, berarti angkanya sama-sama juga. Yang pertama 16, yang kedua 12, kayak gitu ya. Apakah 16 itu besar dari 21? Tidak juga kan. Apakah 12 besar dari 21? Enggak, harusnya kecil, salah gitu. Nah, untuk yang C juga sama. Di sini masih 2A kurang 4B rumusnya. Yang angka pertama 16, angka kedua 12,
Angka ketiga kita pakai di sini yang 5 ya. 4 kali 5 20. Berarti 28 dikurang 20 8 ya. 8 apakah kecil dari 20? Oke. Ini bisa jadi, kita checklist aja dulu. Kita checklist. Yang kedua juga sama ya. Kecil dari 21, 16, 12, 8. Kecil dari 21, ya memang kecil juga dari satu checklist. Terus 16, 12, 8. Itu aja sampel kita ambil dari angka sebelumnya. Di sini 2A kurang 4B juga kan rumusnya, maka sama aja angka yang kita ambil. Jangan ragu kenapa habis itu 12, 16, 12, 8 aja kita ambil gitu kan. Ya karena angkanya rumusnya di sini memang sama kan. Ngapain kita cari yang lain? Nah, jadinya di sini memang kecil juga dari 22 angka-angka tersebut checklist. Nah, jadi siapa sih yang paling benar jawabannya? Maka dari sini kita lihat yang mendekati gitu. Yang lebih mepet ke yang kecilnya. Tentu sih 20 kan. Kalau 21 kejauhan dari 16-nya. 22 kejauhan juga dari 16-nya. Maka kita pakailah yang 20 di C gitu. Nah, itulah penalaran. Kita menalar, guys. Siapa sih yang paling benar walaupun ada yang benar itu banyak ya. Kita di nomor 4 lagi. Nomor 4 kita perhatikan di sini. Oke, ini kayaknya juga enak sih. Kita ambil ini, katanya luas daerah yang berwarna gelap pada gambar. Berarti ini enggak ya. Kita bikin aja ini luas yang pertama, luas kedua, luas ketiga gitu ya. Luas yang pertama kita cari di sini panjang kali lebar. 6 kali 4 kita ambil 24. Udah. Luas yang kedua ini segitiga. Segitiga untuk tingginya udah ada 10. Ini sampai sini 16 katanya. Cuman sampai sini 10. Ya kan? 10. Ini 10. Berarti ini juga 10. Oh, gitu. Berarti ini 10, ini juga 10 kan? Nah, berarti 10. Alas kali tinggi bagi 2. 10 kali 10 bagi 2. 100 bagi 2, 50. Luas yang ketiga ini udah ada alasnya 10. Terus tingginya berapa sih di sini? Kalau di sini sampai sini 10, ini 4, ya kan? Berarti kalau di sini 4, bikin aja garis 6 kan? Nah, ini 6 kan? Paham maksudnya? Kenapa bisa dapat 6? Sampai sini kan 10. Terus yang ini 4. Terus ke sini tentu 6 kan? Karena ini juga 10. Kalau kita ambil lurus 10, ini udah pakai 4 berarti sisanya adalah 6 gitu aja guys. Maka alas kali tinggi 10 kali 6 bagi 2, 30. Gitu kan? Maka total ketiga-tiganya adalah 24 tambah 50 tambah 30. 20 50 tambah 30 80. 80 tambah 24 104 cm kuadrat kalau dalam luas. B jawabannya. Lanjut kita di nomor 5. 5 orang teman akan berkumpul untuk pergi ke museum bersama, yaitu Wahid, Walid, Habib, Hadib, dan Labib. Mereka datang dalam waktu yang berbeda. Labib datang paling akhir. Ya udah, kalau gini caranya kita bikinkan aja garis, ya kan? Berarti ini di awal yang datang, ini di akhir. Biar nggak ragu ya. Di akhir udah dicatat oleh siapa tadi? Labib ya. Labib. Oke, Labib udah di paling ujung nih guys. Terus Walid datang tepat sebelum Wahid. Walid datang tepat sebelum Wahid. Berarti Walid duluan kan? Walid duluan baru Wahid. Bikin aja di bawah dulu guys. Terus baca lagi. Sebelum Wahid dan sesudah Habib. Dan sesudah Hadib. Sesudah Hadib. Hadib ini di mana guys? Berarti lebih awal dari mereka kan? Sesudah Hadib gitu. Maka Hadib di sini guys. Lebih awal dari mereka bertiga kan? Habis itu apa lagi? Habib datang di antara Walid dan Wahid. Habib datang di antara Walid dan Hadib. Oke, kita bikinlah si di antara mereka ini ada si Habib. Udah selesai itu. Bikinkanlah. Yang pertama itu si Hadib. Terus Habib ya. Jangan sampai ketukar guys. Terus Walid, Wahid. Udah pas ya susunannya. Kalau ragu teman-teman bisa baca lagi. Orang yang datang pada urutan ketiga 1, 2, 3. Walid. Walid di B ya. Gampang kan? Bikinkan seperti ini kalau kita ragu. Nah, ini memang mau mencoba membolak-balikkan pikiran kita ya. Jangan sampai pusing nanti mengerjakannya.
Sekian dulu untuk part yang pertama ini untuk penalaran kita ya, yang minta teman-teman tadi. Semoga bermanfaat, jangan lupa di follow dan jangan lupa di share kepada teman-temannya. Yang beda jurusan itu boleh di share ya, karena bukan pesaing ya. Oke, thank you teman-teman.